Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 15. Yang terhormat kepada Ibu Reisha selaku dosen pengajar mata kuliah pengetahuan bisnis dan juga teman-teman mahasiswa semuanya. Kami di sini akan mempresentasikan tentang em, materi yang sudah kami dapat pada minggu sebelumnya. Tapi sebelum itu, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Saya, Melisa Mutiara Nadindra dengan NPM 25082010087. Dan juga ada dua partner saya, yaitu Saya Adistia Nadine Ma'rufatul Fuada dengan NPM 250820101084. Dan saya Wanda Hamida dengan NPM 250 820 151. baik untuk topik yang akan kami bahas kali ini yaitu mengenai startup dan kami memilih aplikasi Cakap yang akan kami bahas pada eh, presentasi kali ini. Boleh next? Yang pertama, kita akan membahas tentang latar belakang aplikasi Cakap. Cakap adalah startup pengembangan aplikasi edukasi teknologi asal Indonesia yang didirikan untuk mengatasi tantangan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan teknologi, Cakap menawarkan solusi pendidikan yang fleksibel dan terjangkau dan mengatasi hambatan geografis maupun biaya. Selain bahasa, Cakap juga memberikan keterampilan vokasi dan pendidikan anak. Lalu selanjutnya yaitu tujuan dari aplikasi Cakap. Yang pertama ada membekali masyarakat Indonesia dengan keterampilan bahasa dan vokasi untuk bersaing global. Yang kedua yaitu mengatasi hambatan geografis dan biaya serta meningkatkan literasi digital. Yang ketiga, menawarkan pembelajaran bahasa, keterampilan vokasi, dan pendidikan anak. Yang keempat, memberdayakan perusahaan meningkatkan keterampilan karyawan melalui cakap bisnis untuk mendukung produktivitas perusahaan. Yang kelima, menjadi pusat pembelajaran online terkemuka di Indonesia dan berkolaborasi dengan institusi pendidikan. Yang terakhir yaitu model bisnis yang efektif dengan EBITDA positif selama beberapa tahun berturut-turut. Oke, masuk ke bagian profil CEO. Nah, untuk CEO dari Cakap ini sendiri yaitu ada Bapak Tommy Yunus. Tommy Yunus ini selaku pendiri CEO Bahasa Edukasi Startup di Indonesia, itu Cakap, dimulai dari kelahiran Bangka Belitung tahun 1986. Lalu, Bapak Tommy Yunus ini berkuliah di BINUS University. Lalu dilanjut dengan Renmin University di Cina. Nah, bersama Johan Limerta, partnernya, Tommy ini memulai School Line. Dan 4 tahun kemudian, pada tahun 2019, Cakap diambil alih dan Cakap pun dianggap lebih Indonesia dan otomatis. Dengan keahlian Tommy ini berfokus pada 3 bidang utama, yaitu ada skill improvement, bahasa, dan bisnis. Next. Nah, untuk fitur Cakap sendiri ini itu ada 11. Yang pertama tuh ada kelas private. Nah, untuk kelas private ini tuh yang memungkinkan belajar satu lawan satu dengan pengajar lokal, asing, atau native speaker sesuai dengan kebutuhannya. Nah, untuk yang kedua yaitu ada kelas semi privat untuk kelompok kecil, berisi 3 sampai 5 orang beserta peserta dengan tutor yang lebih terjangkau. Nah, yang ketiga ada Cakap Club. Cakap Club ini tuh kelas grup besar dengan interaksi teks dan suara untuk diskusi topik-topik harian. Nah, yang keempat ada placement test, itu untuk mengukur kemampuan bahasa sebelum memulai kelas. Untuk yang kelima, itu ada materi pembelajaran beragam, termasuk bahasa Inggris, ada bahasa Mandarin, Jepang, Korea,
kelas anak-anak serta persiapan tes TOEFL, TOEIC, IELTS, JLPT, dan HSK lengkap dengan simulasinya. Untuk yang keenam yaitu ada Learning Management System atau LMS yang memudahkan pemantauan kemajuan belajar. Untuk selanjutnya yang ketujuh ada interaksi lengkap melalui video call, chat, suara, dan pengiriman media. Nah, untuk selanjutnya yang kedelapan ada program referral dengan insentif, komisi, dan diskon. Untuk yang kesembilan yaitu ada kelas upskill untuk peningkatan keterampilan seperti kewirausahaan, pengembangan karir, dan pengembangan diri dengan mentor profesional. Nah, untuk yang ke-10 yaitu akses belajar yang fleksibel. Jadi bisa melalui smartphone, laptop, atau tablet dan kita bisa akses kapan saja. Dan untuk yang terakhir yang ke-11 yaitu teknologi interaktif augmented reality khusus untuk kelas Mandarin, anak yang memperkaya pengalaman belajar. Nah, fitur-fitur ini itu dirancang supaya pembelajaran di Cakap ini berlangsung dengan efektif, interaktif, dan dapat diakses dengan mudah oleh pengguna Indonesia. Boleh, next. Nah, sekarang permasalahan yang pernah dialami oleh aplikasi Cakap ini adalah akses kursus tradisional yang terbatas dan juga mahal. Kemudian yang kedua, kebutuhan belajar fleksibel di tengah kesibukan gitu. Dan yang ketiga, ketimpangan layanan pendidikan di daerah terpencil. Kemudian selanjutnya, kecenderungan belajar online pasca pandemi. Sebenarnya ini lebih kepada permasalahan yang bisa dihadapi ya, teman-teman gitu. Next, selanjutnya. Oke. Nah, solusinya adalah jadi kan kita udah jelasin tentang beberapa permasalahan yang udah yang bisa diatasi oleh Cakap gitu. Nah, sekarang gimana sih Cakap mengatasi semua permasalahan itu? Nah, solusi yang dilakukan oleh Cakap adalah pertama, Cakap merupakan platform online dengan fitur live class dan juga modul record. Jadi di sini tuh teman-teman mungkin belajarnya online tapi bisa serasa kayak offline gitu. Terus instruktur profesional yang lokal dan juga internasional. Jadi di sini profesionalitasnya udah terjamin ya teman-teman kalau misalkan di Cakap. Terus self-paced, upskill dan juga pelatihan vokasi. Dan selanjutnya, Cakap juga menawarkan blended learning model. Next. Nah, bukti pencapaian dari aplikasi Cakap ini, meskipun masih startup, tapi aplikasi Cakap ini udah berhasil menjangkau 5 juta pengguna di tahun 2024. Dan Cakap juga udah berhasil mendapatkan pendanaan seri B dan C sekitar 10 juta US dollar. Dan ini Cakap juga berhasil mendapatkan EBITDA positif dan revenue yang tumbuh 10 kali pada pada kisaran tahun 2020 sampai 2022. Dia juga udah mendapatkan sertifikasi, udah berhasil menjangkau hampir 34 provinsi termasuk wilayah 3T yang kemudian dilanjutkan dengan eh Cakap juga udah berhasil em, membuat ribuan modul dan sudah berhasil merekrut ribuan guru serta ratusan mitra institusi. Dan Cakap juga berhasil memberikan dampak 88% improve language, kemudian 86% di upskill kerja dan 78% di peluang karir. Dan Cakap juga udah berhasil mendapatkan prestasi internasional di G20 DIN. Selanjutnya, next. Nah, kesimpulannya, Cakap berhasil menjawab masalah pendidikan dengan teknologi, jangkauan luas, hasil nyata, dan pengakuan industri, membuktikan bahwa model bisnis edtech atau education technology sangat krusial di Indonesia. Boleh, next.
Baik, terima kasih atas atensi teman-teman dan juga semua yang menonton video ini. Kami selaku kelompok 15 dari kelas B mengucapkan mohon maaf dan terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.